Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, judul renungan saya hari ini adalah dihancurkan untuk menjadi remuk. Saudara, manusia pada umumnya tentu tidak suka kalau hidupnya hancur, terlepas dari apakah dia seorang Kristen atau bukan. Ini sudah menjadi natur sifat manusia pada umumnya. Sudah setahun lebih kita memasuki masa pandemi. Kehancuran terjadi di mana-mana dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehidupan normal kita hancur, ekonomi, bisnis, dan banyak pekerjaan yang juga ikut hancur. Secara kesehatan juga banyak terjadi kehancuran. Bagaimana kita sebagai pengikut Yesus menyikapi kehancuran-kehancuran ini? Saya akan bacakan Mazmur 102 ayat 11b. Sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Banyak orang Kristen masih seringkali salah dalam menyikapi penderitaan dan kehancuran hidup. Kita menganggap bahwa penderitaan adalah sesuatu yang jahat atau buruk. Akibatnya kita punya kebiasaan selalu berusaha untuk menghindari penderitaan hidup, menolak penderitaan. Bahkan bila penderitaan itu datang, kita cepat-cepat mencari solusi instan dan praktis agar bisa melewati penderitaan itu secepat-cepatnya. Karena kita menganggap penderitaan itu hanyalah sebuah kerugian, kesalahan besar dalam hidup kita. Dan juga bagi orang-orang yang kita sayangi. Makanya kita juga berusaha melindungi orang-orang yang kita sayangi dari penderitaan hidup. Tahukah saudara bahwa ini adalah sebuah sikap yang salah atau kurang tepat di dalam menjalani panggilan kita sebagai murid atau pengikut Yesus? Mengapa saya bilang demikian? Semua manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari identitas. Kita semua secara alamiah berusaha mencapai dua hal penting dalam hidup kita. Apakah itu? Pertama adalah signifikansi dan kedua adalah security. Dalam bahasa sederhananya, kita mencari keberhargaan diri dan rasa aman. Sebagai manusia berdosa, kita cenderung menaruh identitas diri di luar dari identitas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Di Perjanjian Baru, Tuhan melalui firman-Nya memberikan kita 3 identitas utama, yaitu muridnya, anaknya, dan sahabatnya. Tapi masalahnya kita lebih suka menaruh identitas kita di tempat lain. Kita membangun hidup kita di atas dasar-dasar tersebut, di mana kita merasa berharga dan aman. Karena itu Tuhan marah dan geram, seperti tertulis di Mazmur 102 ayat 12a. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi supaya manusia berbalik kepada ketiga identitas tersebut, di mana ketiganya mempunyai sebuah inti yang sama, yaitu sebuah sikap bergantung penuh kepada Tuhan. Inilah identitas Kristus. Identitas yang diberikan Tuhan ini tidaklah bergantung pada kondisi atau keadaan kita. Tidak juga bergantung pada kemampuan kita, prestasi kesuksesan kita, status kita dalam komunitas, fisik kita, materi yang kita punya, dan hal-hal lainnya. Di masa pandemi ini banyak sekali identitas dunia yang dihancurkan oleh Tuhan. Sang ayah yang mempunyai identitas sebagai ayah yang sukses bagi keluarganya, pencari nafkah yang jago, dan pemelihara, hancur seketika ketika masalah melanda pekerjaannya. Entah ia dipecat, gaji tidak naik-naik, rasa berharga dan rasa aman pun sirna seketika. Identitas orang tua sebagai pelindung keluarga hancur seketika ketika COVID melanda. Mengamankan diri dan anak-anak pun menjadi sebuah ketidakpastian. Orang-orang yang berbangga akan kompetensi dan produktivitasnya merasa menjadi orang yang produktif, ini pun juga hancur dengan berkurangnya ladang-ladang pekerjaan tertentu. Bahkan ada yang terkena sakit penyakit yang menghambat gerakannya yang dulu serba cepat, produktif, dan dapat diandalkan. Atau mungkin kita menaruh identitas kita di kelompok atau organisasi di mana kita berada. Walaupun identitas yang saya sebutkan barusan terdengar memang semuanya positif, tetapi itu semua bukanlah sebuah identitas yang solid dan kekal. Jadi di mana kita taruh identitas kita?
Di mana kita taruh rasa berharga dan rasa aman kita? Bila kita menaruhnya di tempat-tempat lain yang bukan diberikan oleh Tuhan, disinilah penderitaan, konflik, masalah akan datang untuk menghancurkan kita hingga menjadi remuk, agar kita dapat dibentuk kembali, atau istilahnya reshaping, agar kita dapat dicipta ulang. Istilah lainnya adalah recreation. Oleh siapa? Oleh Tuhan pencipta kita. Saya ingin mengajak Anda membayangkan Tuhan sejenak. Bayangkan Tuhan seperti seorang tukang periuk, sang pembuat bejana tanah liat. Bayangkan dia ada di dalam sebuah ruangan yang kecil dengan sebuah lampu penerangan di atasnya. Di depannya ada sebuah bejana kecil yang sudah salah dibentuk. Bejana kecil ini diibaratkan sebagai kehidupan kita yang sudah salah dibentuk. Salah menaruh identitas, rasa berharga dan rasa aman. Tuhan akan mulai menggerakkan tangannya perlahan-lahan, dan bayang-bayang tangan Tuhan tersebut yang gelap mulai menaungi bejana kecil tersebut. Ia kemudian mengangkatnya dan melemparkan bejana itu untuk dihempaskan agar hancur berkeping-keping dan menjadi remuk. Bayang-bayang tangan Tuhan yang gelap itu adalah penderitaan, saudara-saudara. Masalah-masalah hidup yang kita alami. Penderitaan yang kita alami dimaksudkan Tuhan untuk membuat kita hancur, remuk, agar dapat dibentuk dan dicipta ulang oleh Tuhan. Kehidupan Yesus pun bila diperhatikan adalah sebuah kehidupan yang juga diangkat lalu dilemparkan. Kehidupan Yesus juga sebuah kehidupan yang dihancurkan untuk menjadi remuk. Tetapi Yesus tidak menolak. Malah ia memeluk penderitaan hidup di dunia ini dengan kekuatan kasih Allah Bapa. Saudara, mungkin saja penderitaan yang saudara alami saat ini adalah penderitaan yang dimaksudkan untuk membuat Anda dihancurkan hingga menjadi remuk, agar selanjutnya Tuhan dapat membentuk dan mencipta ulang hidup Anda, identitas di dalam hati Anda. Jangan terjerumus hanya sekedar mengeluh, mencari solusi instan dan praktis supaya bisa cepat-cepat keluar dari penderitaan. Kita akan kehilangan makna dari penderitaan tersebut. Kita akan kehilangan makna dari menjadi hancur dan remuk. Peluklah penderitaan yang menghancurkan hidup bersama dengan Yesus. Bersikap sama seperti Yesus. Ini adalah sebuah sikap yang melepaskan kontrol kita kepada kehidupan kita. Membiarkan Tuhan menghancurkan kita hingga menjadi remuk, serta memberikan kesempatan pada Tuhan untuk membentuk ulang dan mencipta ulang diri kita menjadi manusia yang baru. Selamat menjalani kehidupan yang hancur, remuk, dan dicipta kembali oleh Tuhan. Amin.